Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rilotrikan Pemuji. Saya dari Indramayu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan definisi dari kewirausahaan Islami, kemudian karakteristik entrepreneur Islami, kemudian prinsip dan etika bisnis syariah, dan saya sedikit akan menceritakan atau membacakan, mengkisahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tentang seorang Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan definisi dari kewirausahaan Islami. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep mengenai kewirausahaan Islami, yang mana konsep dasar dari kewirausahaan Islami itu adalah ukhuwah Islamiyah, dalam artian kita memprioritaskan saudara-saudara yang seiman dengan kita untuk ikut terlibat dalam bisnis kita, baru kemudian orang lain. Dalam istilah ini kita juga tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kita harus bekerja sebagai satu tim yang saling berkorelasi satu sama lain dengan pokok-pokok pekerjaan yang telah dibagi-bagi. Jadi konsep dari kewirausahaan Islami itu adalah prinsip ukhuwah Islamiyah yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadits. Kemudian yang kedua yaitu definisi dari kewirausahaan Islami. Definisi dari kewirausahaan itu adalah kegiatan yang produktif yang melibatkan kreativitas, imajinasi, serta inovasi pada suatu bidang yang digeluti supaya dapat menghasilkan suatu output, baik itu produk ataupun jasa yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian kewirausahaan Islami itu adalah kegiatan dalam berwirausaha yang berdasarkan dan berlandaskan kepada Al-Quran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai prinsip dan etika dalam bisnis syariah yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadits. Prinsipnya itu terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama akan saya bahas adalah prinsip umum, yang mana prinsip umum ini terdapat beberapa poin, diantaranya adalah prinsip ilahiyah yang dapat kita simpulkan sebagai prinsip yang berdasarkan kepada nilai ketuhanan, yang yaitu prinsip tauhid. Yang kedua yaitu prinsip nabawi, yaitu prinsip yang berdasarkan pada nilai-nilai kenabian sebagaimana yang Rasul contohkan dalam berwirausaha. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip adiliyah, yang yaitu prinsip yang berdasarkan kepada prinsip keadilan atau keseimbangan antara kita dengan konsumer kita. Kemudian yang keempat itu adalah prinsip huriyah, yaitu berdasarkan kepada kebebasan, yang mana itu adalah keleluasaan untuk melakukan sesuatu atau tidak selagi hal tersebut belum ada atau belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadits atau dilarang dalam Al-Quran dan hadits. Kemudian yang kelima itu adalah prinsip musawah, yaitu prinsip yang berdasarkan kepada kesetaraan, yang mana ini berhubungan dengan pola kemitraan kita yang membedakan yang mana yang leader dan yang mana yang cuma sebagai bos. Leader itu adalah seorang bos yang mau membantu bawahannya, sedangkan bos itu adalah seorang bos yang hanya memerintahkan saja dan tidak mau membantu. Kemudian prinsip yang keenam dari prinsip khusus yaitu prinsip ta'awun, yang artinya prinsip yang berdasarkan kepada tolong menolong yang ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang kandungan artinya itu adalah bagaimana cara atau
diperintahkan untuk saling bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya yaitu prinsip khusus dalam prinsip dan etika bisnis syariah yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Prinsip khusus ini terbagi menjadi beberapa poin juga. Yang pertama itu adalah tabadulul manafi atau asas saling tukar menukar barang atau keuntungan yang sering kita sebut dengan simbiosis mutualisme antara kita dan mitra kita. Hal itu juga berdasarkan pada Quran Surat Al-Maidah ayat 17 yang kandungan artinya adalah harus saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, poin kedua itu adalah pemerataan, yang mana pemerataan tersebut adalah penerapan prinsip keadilan dalam Islam dan kesamaan hak untuk kesamaan hak dalam berwirausaha. Jadi semua orang, semua kaum muslim mempunyai hak yang sama untuk sukses, untuk berwirausaha sebagaimana yang telah Nabi sabdakan bahwa jalannya rezeki itu bagian paling besarnya adalah di berdagang atau bertransaksi. Kemudian yang poin ketiga adalah antaradin, bahwasanya saling ridho-meridhoi antara kita dengan pembelinya. Kemudian yang keempat adalah adamul maghadir, yaitu maghadir ini disingkatan dari maisir, koror, kemudian iktinas dan zolim, dan kemudian riba. Yang mana iktinas ini adalah menimbun barang di atas penderitaan orang lain. Seperti sekarang ini banyak penimbun-penimbun masker yang mengatasnamakan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan masyarakat, yang mengataskan atau mendahulukan kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Kemudian poin yang kelima adalah albirru wat taqwa, yang mana berpegang teguh kepada kebaikan dan ketakwaan. Kemudian poin keenam itu adalah musyarakah, yang mana musyarakah ini adalah poin atau prinsip yang berdasarkan pada kerjasama. Kemudian yang terakhir itu adalah kitabiyah atau pencatatan transaksi-transaksi yang ditulis dalam transaksi-transaksi kita, sebagaimana tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 280. Baiklah, tadi telah saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip berbisnis syariah, baik itu prinsip yang general atau umum ataupun prinsip yang khusus. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis syariah. Etika adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari tentang akhlak dan tingkah laku manusia, atau sering juga kita sebut dengan adab. Dalam bisnis syariah terdapat beberapa poin etika. Yang pertama yaitu etika yang memberdayakan. Yang kedua adalah etika membayar upah atau izrok. Yang ketiga adalah etika ketika jual beli dan hutang, baik itu membayarnya ataupun menagih hutang. Kemudian yang poin terakhir adalah jujur dalam pemasaran. Poin pertama yaitu etika yang memberdayakan. Maksud dari etika yang memberdayakan ini adalah bagaimana cara kita membantu orang yang lemah atau orang-orang duafa. Terdapat dua pendekatan. Yang pertama, ketika orang tersebut adalah orang yang sudah lanjut usia atau uzur, caranya adalah dengan memberi segala sesuatu yang bersifat konsumtif, contohnya seperti uang, sembako, dan makanan, serta lain sebagainya. Kemudian bagi yang masih produktif tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan, alangkah baiknya kita menyertakan mereka dalam bisnis yang sedang kita geluti ini. Sebagaimana dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan
Ibnu Majah yang menceritakan tentang seorang kaum Ansor yang datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Kemudian Nabi berkata, apakah engkau memiliki sesuatu di rumahmu? Kemudian orang Ansor tersebut berkata, tentu saya memiliki pakaian yang biasa saya pakai sehari-hari dan saya memiliki secangkir. Kemudian Nabi berkata, serahkanlah padaku cangkir itu. Setelah cangkir itu diserahkan kepada Nabi SAW, Nabi menawarkan cangkir tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi. Seraya bertanya, apakah ada yang mau membeli barang ini? Kemudian salah seorang sahabat menyahut, saya akan membelinya 1 dirham. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah ada yang menginginkan barang ini lebih dari 1 dirham? Kemudian salah satu sahabat menyahut lagi, saya akan membayarnya 2 dirham. Kemudian setelah itu uang 2 dirham tersebut Nabi berikan kepada orang Ansor tersebut dan menyuruhnya untuk membeli makanan serta membeli kapak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kamu carilah kayu, kemudian juallah kayu itu. Aku tidak mau melihatmu selama 2 minggu ini. Selang 2 minggu kemudian, orang Ansor itu menemui Nabi SAW seraya berkata, ini adalah hikmah dari semuanya ya Rasul. Dan Rasulullah SAW bersabda menimpalinya, hal ini lebih baik untukmu daripada meminta-minta, karena meminta-minta akan menodai wajahmu di akhirat kelak. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian yang kedua adalah etika membayar upah. Sebagaimana kita ketahui, kita harus membayarkan upah yang dibayarkan kepada mitra atau karyawan-karyawan kita secara on time, tepat waktu. Kemudian etika jual beli dan hutang, baik itu membayar dan menagih hutang, antara lain adalah memudahkan, bersikap lemah lembut, sopan santun dan menjaga kehormatan atau tidak diskriminatif dan merendahkan orang lain. Kemudian yang keempat adalah jujur dalam pemasaran. Terdapat 10 hal yang harus dihindari dalam pemasaran ini. Yang pertama adalah khianah, yang kedua taghrir, yang ketiga taghlis, yang keempat taghlis fi al-ba'il murabahah atau taghlis dalam jual beli, yang kelima adalah ghosisi, yang keenam adalah tanajjusi, dan yang ketujuh itu adalah mughamarah, yang kedelapan itu adalah ighra, dan yang kesembilan itu talbis, dan terakhir adalah kitman atau menyembunyikan sesuatu dari klien kita. Kemudian alasan saya untuk menjadi entrepreneur adalah untuk menjadi orang yang kaya, supaya saya dapat membantu sesama. Seperti kondisi sekarang ini, selain krisis moneter dan krisis makanan, kita juga krisis orang-orang yang bermoral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.